Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1492, Gila dan Berani. Dia telah lolos dari kematian berkali-kali, tetapi bahkan surga tidak dapat mengambil nyawanya. Mungkin karena banyaknya situasi hidup atau mati inilah tingkat kultivasi Ye Chen meningkat dengan cepat. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan seperti orang biasa, mungkin akan membutuhkan waktu 1000 tahun baginya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Lalu, kesenjangan antara artefak ruang waktu dan artefak tingkat integrasi Dao, bagaimana kamu bisa menebusnya? Artefak tingkat kekacauan primordial dan tingkat Raja Surgawi tidak akan banyak berguna, kata Lan Suewe dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika ada puluhan ribu dari mereka, mereka akan hancur dalam sekejap. Ini adalah perbedaan kualitas yang mendasar. Tidak peduli berapa banyak telur yang ada, mereka tidak akan sekeras batu. Jika dia ingin memblokir petir surgawi, dia setidaknya membutuhkan artefak tingkat integrasi Dao. Mendengar ini, bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum jahat. Dia berkata pelan, kalian pikir berita tentang aku membeli ginseng 1000 iblis akan bocor, kan? Tanda seru petik 2. Kalau begitu, seseorang pasti akan mencoba membunuhku. Beberapa faksi kecil pasti akan didorong oleh faksi besar untuk membunuhku. Jika aku menciptakan hantu atau menggunakan beberapa boneka untuk mengalihkan perhatian mereka, aku bisa menyerbu tempat tinggal mereka secara pribadi dan mendapatkan artefak tingkat integrasi Dao mereka. Tatapan Ye Chen tiba-tiba berubah dingin. Dia akan bermain api untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bagaimanapun, membeli bukanlah pilihan. Semua sekte dan keluarga tidak memiliki artefak tingkat integrasi Dao dan tidak akan menjualnya. Selain itu, bahkan jika paviliun harta karun surgawi menjualnya, tidak ada gunanya menukar ratusan artefak tingkat Raja Surgawi dengan satu artefak tingkat integrasi Dao. Lalu, bagaimana dengan artefak ruang waktu? Xiao Yao bertanya. Wajahnya tidak lagi tersenyum, tetapi tenang dan kalem. Aku akan melakukan hal yang sama. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Xiao Yao menelan ludah dan berkata, apakah kalian ingin menarik para ahli alam penciptaan dari faksi tingkat menengah dan kemudian menyerbu rumah mereka? Apakah kalian tidak takut mati setelah mereka semua tahu? Takut? Kenapa aku harus takut? Aku punya 4600 artefak tingkat Raja Surgawi, 217 artefak tingkat kekacauan purba, dan 17 artefak tingkat integrasi Dao. Ye Chen bangkit berdiri. Tatapan matanya dingin dan membunuh. Selain itu, aku masih punya penjaga boneka. Ada 1600 penjaga boneka alam Raja Surgawi, lebih dari 70 penjaga boneka alam kekacauan purba, dan bahkan 4 penjaga boneka alam integrasi Dao. Selain para ahli alam penciptaan, aku yakin bahwa aku sepenuhnya mampu meratakan markas besar faksi tingkat menengah. Karena wilayah faksi tingkat menengah sangat luas, markas besar hanya akan dijaga oleh seorang tetua agung alam penciptaan, bersama dengan beberapa ahli alam integrasi Dao. Para ahli alam penciptaan lainnya akan dikirim ke bagian lain wilayah faksi untuk mengawasi faksi bawahan mereka dan menekan musuh-musuh mereka. Jadi, jika Ye Chen meledakkan artefak dan penjaga bonekanya di markas mereka, tidak ada seorang pun selain para tetua agung alam penciptaan yang akan selamat. Kau gila, tidak ada yang bisa mempercayai apa yang dikatakan Ye Chen. Gila, Ye Chen hanya seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat ketiga, namun dia berani menyerang markas faksi tingkat menengah. Bahkan jika Ye Chen bertemu dengan ahli alam integrasi Dao, dia akan terbunuh jika dia tidak berhati-hati. Keluarga Dugu, mereka berada di peringkat terakhir di antara 10 kekuatan teratas, dan 1300 tahun yang lalu, mereka kehilangan 2 tetua agung mereka. Juga, tidak ada lagi tetua alam integrasi Dao tingkat 9 di jajaran mereka. Tetua alam integrasi Dao terkuat seharusnya adalah yang tingkat 8, dan mereka mungkin telah memesan artefak ruang waktu untuk terobosan tetua ini. Kudengar keluarga Dugu adalah cabang dari keluarga Naga Suci, kata Buddha pengobatan dengan tenang, karena itu, mereka pasti memiliki lebih banyak senjata ruang waktu daripada keluarga Beigong. Setidaknya, mereka tidak perlu menunggu artefak ruang waktu menerobos seperti keluarga Beigong. Keluarga Dugu memiliki 5 tetua agung alam penciptaan, dan setelah 2 orang tewas, mereka seharusnya memiliki beberapa artefak ruang waktu yang tersisa. Keluarga Dugu sudah membenciku, dan akan memanfaatkan kesempatan pertama yang mereka dapatkan untuk menyingkirkanku. Kalau begitu, aku akan menjadikan mereka targetku. Selain itu,
Aku bisa meminta bantuan keluarga Beigong. Jika aku menyerang keluarga Dugu, ini akan menguntungkan mereka juga. Aku akan bisa menutupi masalah perolehan ginseng 1000 iblis juga. Ye Chen ambisius. Kalau bukan karena prestasinya sebelumnya, yang menunjukkan kemampuan dan keberaniannya, tuannya akan percaya bahwa dia terlalu serakah, dan menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Kultivator alam Raja Dewa mana di benua Lingwu yang berani bersekongkol melawan keluarga kelas menengah seperti ini? Tidak ada. Seberapa sombongnya anak ini. Namun, kesombongannya didukung oleh kekuatan dan pengalaman, itulah sebabnya dia berani mencoba apa yang dianggap mustahil oleh orang lain. Setelah membuat keputusan tentang rencananya, Ye Chen meninggalkan makam Samsara dan menuju ke timur menuju wilayah keluarga Dugu. Kebetulan, berita bahwa Ye Chen telah menghancurkan cabang ketujuh aula jiwa belum menyebar. Markas besar keluarga Dugu di timur juga tidak dalam situasi yang baik. Binatang iblis menyebabkan kekacauan di wilayah mereka, dan 3 tetua alam penciptaan mereka telah direkrut oleh keluarga naga suci untuk bertarung di wilayah iblis, sehingga hanya menyisakan 2 tetua agung di wilayah tersebut. Tetua agung keempat bertugas mengawasi wilayah secara keseluruhan, sementara tetua agung kelima ditugaskan untuk memimpin markas besar. Yang terakhir adalah ahli alam penciptaan yang telah terluka oleh ginseng 1000 iblis. Dari 10 kekuatan utama wilayah barat, hampir semuanya terkait dengan 2 keluarga tingkat atas wilayah utara. Oleh karena itu begitu perang di wilayah iblis pecah, keluarga Linghu, Dugu, dan Beitang, serta Istana Iblis Ganas, memiliki 17 ahli alam penciptaan yang direkrut untuk memberikan dukungan dalam perang. Cepat, cepat, cepat. Periksa semua harta yang disimpan di markas besar dan lihat mana yang bisa kita lelang untuk meningkatkan kekuatan keluarga selama masa krisis ini. Tanda seru. Bab 1493, Mimpi Buruk Kembali. Tetua Agung kelima keluarga Dugu memandang Tetua Agung kelima alam integrasi Dao tingkat 8 dan berkata, setelah kami menjual harta ini, kami akan meminta keluarga naga suci untuk buah takdir untuk memperbaiki fondasi asal Anda. Selama Anda mencapai alam penciptaan, tekanan pada keluarga Dugu akan sangat berkurang. Jika bukan karena krisis kita saat ini, kita pasti sudah membalas dendam atas kematian Tuan Muda. Dia berhenti sejenak, matanya menunjukkan tatapan tajam. Saya mendengar bahwa Hall of Souls telah memberikan hadiah pada kecil Ye Chen itu, kan? Ya, Tuan. Dugu Tianyu mengangguk sedikit pada tetua agung kelima. Wajahnya yang lapuk dipenuhi dengan ketidakberdayaan. 700 tahun yang lalu, fondasi asalnya telah rusak dan dia telah terjebak di alam integrasi Dao tingkat 8. Sekarang, kondisinya mengharuskan keluarga melelang harta karun untuk mengumpulkan dana bagi buah takdir, yang membuatnya merasa malu. Baiklah, Tetua Agung kelima memperlihatkan senyum sinis dan berkata, kirim surat segera dan undang kecil Ye Chen itu untuk menghadiri pelelangan. Lalu, aku akan secara pribadi membunuh kecil itu dan membalaskan dendam Tuan Muda. Pada saat yang sama, kita akan dapat memperoleh beberapa harta karun yang diperolehnya dari ras jiwa. Dia meletakkan tangan tuannya di kursi kayu dan berkata, keluarga kita tidak kekurangan artefak ruang waktu. Yang kita kekurangan adalah orang-orang yang dapat menggunakannya. Jika kita dapat memelihara 2 ahli alam penciptaan baru, kita akan dapat memulihkan keluarga kita ke masa kejayaannya dari 5000 tahun yang lalu. Adapun bahan-bahan obat ini, kayu langit selatan, batu bintang, tidak banyak kultivator yang membutuhkan pasir laut tanpa harapan, ginseng 1000 iblis, dan sebagainya. Tetua Agung kelima kemudian melihat ke tetua ketujuh, yang seharusnya memimpin pelelangan, dan berkata, kirim undangan ke semua kultivator di sekitar. Beritahu mereka bahwa keluarga Dugu akan memimpin pelelangan, tetapi juga bahwa Istana Iblis Ganas, keluarga Linghu, keluarga Baili, keluarga Beitang, dan Paviliun Alam Semesta Terbang semuanya akan berpartisipasi. Akan ada banyak harta karun, jadi kami dengan tulus mengundang semua ahli untuk mengajukan tawaran mereka. Tetua Agung kelima tidak tahu bahwa jebakan yang sedang dia buat sejalan dengan rencana Ye Chen sendiri. Adapun rencana siapa yang akan berhasil, itu masih harus dilihat. Pada saat yang sama, di tempat yang dingin di utara benua Lingwu. Tempat ini tertutup lapisan es, dan lingkungan di sini sangat keras. Karena suhu yang rendah, hampir tidak ada makhluk hidup di sekitarnya. Namun, ada formasi teleportasi spasial di sini, yang hampir selalu tidak digunakan karena lingkungan sekitarnya. Yang lebih penting, formasi teleportasi spasial ini terhubung ke bidang bela diri tingkat rendah yang disebut Pegunungan Kunlun. Pada saat ini,
Satu-satunya hal yang membuat tempat terpencil ini tampak hidup adalah hembusan angin dingin yang tak berujung. Tiba-tiba, formasi teleportasi spasial bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu semakin terang dan terang hingga membentuk pilar cahaya yang membumbung ke langit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pilar cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan seorang wanita bercadar berjalan keluar dari formasi itu. Wanita muda itu mengenakan jubah bunga plum putih, yang menutupi bahunya seperti bayangan. Ada pita berbingkai emas yang tergantung di pinggangnya yang ramping, yang membuatnya tampak seperti peri. Ini benua Lingu. Wanita muda itu melihat sekeliling dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada pegunungan Kunlun. Istana Juehan adalah kekuatan tingkat atas di benua Lingu dan merupakan mimpi buruk bagi banyak pembudidaya. Namun, itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Namun, kali ini, aku membawa tubuh roh darah jahat bersamaku. Aku akan memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali Istana Juehan. Aku akan menunjukkan kepada orang-orang di benua Lingu kekuatan Istana Juehan begitu kembali ke puncaknya. Pada saat ini, Wei Ying mengeluarkan aura yang kuat, dan bayangan burung Phoenix S muncul di atas kepalanya. Ada fenomena surgawi samar di langit. Aku mendengar dari Tetua Agung bahwa tubuh roh darah iblisku hanya dapat menunjukkan kekuatan sejatinya di benua Lingu, jadi mari kita lihat apa yang mampu dilakukannya. Wei Ying mengulurkan tangannya yang ramping, dan setetes esensi darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Esensi darah mendarat di tanah es di bawah kaki Wei Ying, dan beberapa saat kemudian, seolah-olah gempa bumi telah melanda daerah itu. Es yang tingginya hampir 1000 kaki perlahan mencair. Kekuatan esensi darah itu seperti riak-riak di permukaan air, menyebar terus-menerus saat es yang mengelilingi tanaman dan makhluk beku di sekitarnya mencair, dan aura kekuatan hidup yang kuat terpancar kemana-mana. Seekor binatang iblis kekacauan purba yang terperangkap dalam es terbebas, dan entah bagaimana masih bisa menggerakkan tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan keterkejutan. Terlebih lagi, bahkan beberapa binatang iblis alam integrasi Dao pun terbangun. Binatang iblis ini disegel oleh es dan berubah menjadi patung es untuk waktu yang tidak diketahui, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, pada saat ini, setetes esensi darah memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Pegunungan dingin di kejauhan berubah menjadi pegunungan suci yang penuh dengan vitalitas, dan tanah di bawah kaki Wei Ying tiba-tiba berubah menjadi danau tanpa batas. Dia melayang di atas danau dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Wei Ying, yang berada di tengah danau, dan berlutut di depannya. Binatang iblis memiliki perasaan dan kecerdasan. Karena itu, mereka menyadari siapa yang telah menyelamatkan mereka. Selain itu, tampaknya ada kekuatan khusus yang menekan garis keturunan mereka di tubuh wanita muda ini. Jadi, meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Wei Ying melihat semua binatang iblis di sekitarnya. Senyum puas muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke rubah iblis putih alam integrasi Dao dan berkata, "Kemarilah." Rubah iblis tahap integrasi Dao melayang di atas air dan berlutut di depan Wei Ying. "Tuan, Anda memanggil saya Tuan. Apakah Anda bersedia mengikuti saya?" Wei Ying sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa setetes esensi darahnya akan memiliki efek seperti itu. "Lalu, bisakah Anda berubah menjadi manusia?" Rubah putih itu mengangguk. Beberapa detik kemudian, tubuhnya bersinar dan dia akhirnya berubah menjadi seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia berpakaian putih dan memiliki penampilan yang halus. Wei Ying sangat puas dengan bentuk manusia rubah putih itu. Dia mengangguk. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sisiku dan menjadi pelayan pribadiku. Aku akan memanggilmu Bai." Ini jelas pertama kalinya di benua Lingu bahwa seorang ahli alam integrasi Dao menjadi seorang pembantu. "Ya, Tuan." Bai mengangguk. Wei Ying melirik Bai, lalu tatapannya jatuh pada banyak binatang iblis yang berlutut. Suaranya bergema di seluruh lingkungan saat dia berkata, "Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Tuan Istana. Mulai sekarang, aku adalah Tuan Istana dari Istana Juehan." Istana Juehan. Saat kata-kata ini diucapkan, mata Bai membelalak kaget, begitu pula mata binatang iblis di sekitarnya. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Tidak ada binatang iblis yang berani menatap mata Wei Ying. Mimpi buruk benua Lingu akhirnya kembali. "Jangan panggil aku Tuan."
Panggil aku penguasa istana. Mulai sekarang, aku adalah penguasa istana Juehan. Istana Juehan. Saat kata-kata ini diucapkan, mata Bai membelalak kaget, begitu pula mata binatang iblis di sekitarnya. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Tidak ada binatang iblis yang berani menatap mata Wei Ying. Mimpi buruk benua Lingwu akhirnya kembali. Jangan panggil aku tuan. Panggil aku penguasa istana. Mulai sekarang, aku adalah penguasa istana Juehan. Istana Juehan. Saat kata-kata ini diucapkan, mata Bai membelalak kaget, begitu pula mata binatang iblis di sekitarnya. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Tidak ada binatang iblis yang berani menatap mata Wei Ying. Mimpi buruk benua Lingwu akhirnya kembali. Bab 1494, Tabu. Ketika Wei Ying melihat reaksi Bai dan binatang iblis lainnya, dia menyadari betapa berpengaruhnya istana Juehan di benua Lingwu. Dia telah meremehkan istana Juehan. Bai, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang istana Juehan? Suara samar Wei Ying bergema di telinga semua orang. Bai menatap Wei Ying dengan takut. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Tuan Istana, Istana Juehan selalu menjadi tabu di benua Lingwu. Sangat sedikit orang yang mau membicarakannya. Aku telah berkultivasi selama 1000 tahun, dan aku hanya tahu bahwa Istana Juehan dulunya berada di puncak benua Lingwu. Namun, untuk beberapa alasan, Istana Juehan menghilang dalam semalam. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Selain itu, pasukan tingkat atas benua Lingwu mengumumkan bahwa Istana Juehan adalah sekte setan. Sejak saat itu, tidak ada kultivator di benua Lingwu yang membicarakannya secara terbuka. Selain itu, reruntuhan Istana Juehan telah disegel oleh formasi, dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Setelah mendengar ini, mata Wei Ying bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, air danau di bawah kaki Wei Ying mengembun menjadi es lagi, dan niat membunuh yang tak berujung menyelimuti binatang iblis itu. Tuan Istana, wajah Bai sangat pucat. Setelah mendengar ini, Wei Ying akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan menarik kembali auranya. Istana Juehan tidak sesederhana kelihatannya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius, saya khawatir pasukan tingkat atas itu mencoba menyembunyikan sesuatu. Karena saya telah datang ke benua Lingwu, ada beberapa hal yang harus saya ungkap. Namun, kekuatan saya saat ini tidak cukup. Saya harus menerobos sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, pernahkah Anda mendengar tentang seorang pria bernama Ye Chen? Mendengar nama ini, Wei Ying yang awalnya tenang dan kalem, justru menjadi sedikit bersemangat. Seolah-olah ada riak air di permukaan danau yang tenang. Bai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tuan Istana, saya tidak tahu banyak. Kita sudah terlalu lama terkurung dalam es dan terputus dari dunia luar sejak saat itu. Namun, kita masih cukup akrab dengan benua Lingwu, dan seharusnya bisa menyelidikinya. Wei Ying menghela napas dan berjalan menuju tepi pantai. Lupakan saja, tidak semudah itu menemukan orang itu. Lagi pula, dia sedang diburu oleh klan roh darah. Saat ini, saya harus membangun kembali Istana Juehan sesegera mungkin. Leluhur Istana Juehan memberi saya peta dan token giok khusus. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil beberapa barang yang disembunyikan Istana Juehan saat itu. Tak lama kemudian, sekelompok binatang iblis mengelilingi wanita cantik bercadar itu dan menghilang dari tempat kejadian. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul, pemandangan berubah menjadi tempat keluarga Dugu sibuk mempersiapkan pelelangan. Mereka telah menyelenggarakan lelang ini bersama dengan 5 kekuatan tingkat menengah lainnya, dan paviliun harta karun surgawi adalah penjaminnya. Meskipun tidak terlalu besar atau mewah, itu masih dianggap sebagai hal yang besar di wilayah barat. Lelang sebelumnya paling banyak diselenggarakan oleh 2 atau 3 pasukan tingkat menengah, tetapi lelang ini melibatkan 6 dari mereka, yang berarti bahwa kemungkinan akan ada lebih banyak harta karun berharga yang tersedia untuk dilelang. Untuk lelang di benua Lingwu, mata uang yang digunakan adalah batu abadi kelas tertinggi, tetapi juga termasuk opsi untuk barter menggunakan artefak atau harta karun lainnya. Di dalam wilayah 6 pasukan tingkat menengah yang berpartisipasi, setiap ahli yang telah mencapai alam Raja Surgawi dapat memilih untuk melelang harta karun atau artefak mereka. Batu abadi yang mereka peroleh kemudian dapat digunakan untuk membeli sumber daya kultivasi atau harta karun lain yang lebih cocok untuk mereka gunakan. Tentu saja, ini hanya bagian dari lelang yang diperuntukkan bagi para kultivator yang lebih lemah. Sedangkan untuk eselon atas, para tetua dan tetua agung dari pasukan yang melelang harta karun dan artefak. Lebih jauh lagi,
Harta karun dan artefak ini biasanya akan ditukar dengan harta karun dan artefak lain, bukan batu abadi. Dibandingkan dengan transaksi yang melibatkan para kultivator yang lebih lemah, kualitas dan jumlah harta karun yang terlibat jauh lebih tinggi. Tetua kelima, Dugu Tianyu, menatap Tetua Agung kelima dan menjawab, 6 kekuatan utama wilayah barat mengadakan lelang bersama, ini belum pernah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir. Mengapa keluarga Dugu kita memimpin dan bahkan mengeluarkan harta karun seperti ginseng 1000 iblis dan pasir laut tanpa harapan untuk dilelang? Ginseng 1000 iblis, pasir laut tanpa harapan, kayu surgawi selatan, batu bintang, ramuan takdir, dan sebagainya, semuanya adalah harta karun yang sangat penting. Banyak di antaranya adalah harta karun yang telah disimpan keluarga Dugu selama ribuan tahun. Mengapa mereka memilih untuk menjualnya sekarang? Bahkan jika mereka perlu mendapatkan buah takdir, apakah ini tidak keterlaluan? Haha, kau masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dugu Ao, Tetua Agung kelima, memperlihatkan senyum sinis. Tatapannya menyapu kelompok penjaga dan murid yang datang untuk memindahkan harta karun. Dia berkata dengan serius, apakah kau tidak memperhatikan kekacauan di wilayah iblis? Wilayah iblis adalah wilayah di luar wilayah utara benua Lingu, tempat laut dan daratan berpotongan. Wilayah itu dipenuhi dengan keturunan semua jenis binatang iblis dari zaman kuno. Bahkan banyak keturunan dewa iblis yang dibunuh oleh para ahli manusia di zaman kuno di sana, dan tidak seorang pun tahu seberapa besar wilayah iblis itu. Di tepi wilayah iblis adalah pintu masuk ke 9 tanah kematian, dan sisi lainnya terhubung ke wilayah utara. Selama ratusan ribu tahun, mereka telah menyerang dan menyerbu benua Lingu. Pada saat yang sama, keluarga naga suci dan naga surgawi adalah kekuatan utama untuk melawan invasi ini. Dalam beberapa dekade terakhir, serangan dari wilayah iblis semakin ganas. Dugu Ao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang dingin dan haus darah menatap Dugu Tianyu. Tidakkah kau perhatikan bahwa, selain keluarga Phoenix dan pasukannya di wilayah timur, yang sedang menghadapi serangan dari Laut Luoxia, para ahli teratas dari pasukan di 4 wilayah lainnya telah direkrut untuk melawan wilayah iblis. Sejak zaman kuno, ada kasus-kasus para ahli ini direkrut oleh 2 keluarga teratas untuk melawan pasukan wilayah iblis. Apa yang telah berubah? Dugu Tianyu bertanya, merasa sedikit bingung. Setidaknya selama 70.000 tahun terakhir, semuanya selalu seperti ini. Apakah ada masalah? Atau apakah Tetua Agung kelima sedikit paranoid? Bodoh. Dugu Ao meletakkan tangan kirinya di bahu Dugu Tianyu dan meremasnya sedikit lebih keras. Suara tulang patah bisa terdengar. Pada saat yang sama, lukanya juga dipenuhi kabut hitam, yang tampaknya merupakan racun. Diperkirakan racun yang dideritanya saat itu belum sepenuhnya pulih, sehingga sepotong besar daging di bahu Dugu Tianyu terkorosi. Tetua, saya salah, tolong hentikan. Bab 1495, membuat persiapan. Wajah Dugu Tianyu pucat. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berlutut. Dia tidak berani bertindak gegabah, dan bahkan tidak berani menyembuhkan luka di bahunya. Begitu dia melakukan ini, alam kekacauan primordial dan penjaga alam Raja Surgawi di sekitarnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut. Tidak ada yang berani membuat marah Tetua Agung kelima. Di benua Lingu, kekuatan dihormati dan kekuatan dibuat benar. Dengan demikian, yang benar-benar kuat dapat bertindak dengan hampir impunitas, apakah itu terhadap musuh atau klan. Wilayah utara, selatan, barat, dan tengah telah mengirim lebih dari 100 ahli alam penciptaan, dan ada lebih dari 50 alam aperture bintang dan lebih dari selusin ahli alam gerbang tertutup yang bekerja sama untuk melawan kekuatan wilayah iblis. Tubuh Dugu Ao dikelilingi oleh aura dingin. Dia melirik anggota klannya dan berkata, dulu, kedua keluarga tidak merekrut lebih dari 20% ahli dari faksi tingkat menengah, tetapi sekarang, jumlahnya lebih dari 60%. 10 hari yang lalu, lebih dari 40 ahli alam penciptaan direkrut dari 10 kekuatan utama di wilayah barat. Mengingat situasi ini, tidak bisakah kau melihat bahwa semuanya telah berubah? Dia menghela nafas dan berkata, kepala keluarga saat ini sedang mengasingkan diri, dan Tetua Agung keempat mengawasi wilayah itu. Di sisi lain, aku yang bertanggung jawab atas markas besar. Karena situasi dan waktu telah berubah, jika kita menyimpan harta karun ini, apa gunanya saat bencana melanda? Sangat penting bagi kita untuk memperkuat keluarga kita selama masa ini. Apakah kau mengerti sekarang? Dugu Ao bertanya sambil menatap Dugu Tianyu. Dimengerti. Maafkan aku,
Tetua Agung kelima. Keringat menetes di pipi Dugu Tianyu saat dia berlutut di tanah. Dia adalah ahli alam Dao Integration tingkat 8, tetapi dia bahkan tidak akan mampu menahan beberapa gerakan dari Tetua Agung kelima. Dugu Ao menatap para penjaga dan berkata, kalian semua harus pergi sekarang. Lelang akan diadakan di markas besar keluarga, Kota Pedang Langit. Dalam 10 hari, orang-orang dari 5 kekuatan utama akan tiba, jadi buatlah persiapan yang diperlukan untuk mereka dan pelelangan. Begitu dia selesai berbicara, para penjaga bangkit dan mulai bekerja. Gudang besar keluarga Dugu berukuran puluhan ribu meter persegi. Di dalamnya tersimpan semua jenis harta karun, termasuk artefak tipe jiwa yang unik, artefak unsur, dan yang memiliki kekuatan khusus dan unik. Tampaknya jumlahnya tidak terbatas, dan para penjaga membuka segel mereka satu per satu untuk mengeluarkannya. Ada ratusan penjaga alam Raja Surgawi, dan lebih dari 50 penjaga alam kekacauan primordial. Bersama dengan ribuan pelayan, mereka ditugaskan untuk memindahkan harta karun ini. Meskipun jumlah timnya besar, mereka bahkan belum selesai memindahkan seperempat harta karun di gudang sejak sehari sebelum kemarin sampai Dugu Ao dan Dugu Tianyu datang untuk memeriksa masalah hari ini. Tianyu, kamu telah mengecewakanku beberapa hari ini, tetapi tekunlah, dan di masa depan, ketika kamu mencapai alam penciptaan, kamu akan menjadi pilar keluarga. Ekspresi Dugu Ao sedikit melunak. Selain itu, ada 3 tetua alam integrasi Dao tingkat 7 dalam keluarga. Aku akan membantu kalian berempat maju ke alam penciptaan. Begitu itu terjadi, keluarga kita akan menjadi yang terkuat di antara 10 kekuatan utama. Dari keluarga Beigong, keluarga Linghu, Istana Iblis Ganas, Sekte Api Suci, dan yang lainnya, setiap faksi memiliki lebih dari 3 dan kurang dari 12 ahli alam penciptaan. Namun, mereka semua telah menerima pemberitahuan wajib militer dari keluarga Naga Suci dan Naga Surgawi 3 hari yang lalu. Akibatnya, hanya ada 2 ahli alam penciptaan yang tersisa di wilayah barat dari setiap kekuatan. Oleh karena itu, jika keluarga Dugu menghasilkan 3 ahli alam penciptaan lagi, mereka akan dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperluas wilayah mereka dan meningkatkan kekuatan keluarga mereka. Mungkin pada saat para ahli alam penciptaan pasukan lain kembali, keluarga Dugu sudah akan menjadi klan nomor 1 di wilayah barat. 10 hari dari sekarang, para pemimpin dari 5 faksi lainnya akan membawa harta karun. Mereka semua adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Karena kita tidak memiliki siapapun di level mereka, dan tidak cocok bagi seorang tetua agung sepertiku untuk menyambut mereka, peran ini jatuh padamu, kata Dugu Ao. Ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Dugu Tianyu tercengang. Tampaknya 5 faksi lainnya sangat mementingkan lelang ini. Biasanya, para ahli seperti ini akan berkultivasi dalam pengasingan untuk mempersiapkan terobosan, tetapi mereka malah memimpin tim ke lelang. Dugu Ao tampaknya telah membaca pikiran Dugu Tianyu. Dia menjelaskan, 6 kekuatan besar akan bekerja sama untuk pelelangan ini. Mengingat besarnya pelelangan ini, mereka semua berencana untuk membawa harta karun terbaik mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengirim para ahli ini untuk menjaga tim dari para bandit dan mereka yang berniat jahat. Juga, jangan lupa untuk mengaktifkan formasi besar di Kota Pedang Langit untuk mencegah orang-orang yang kurang ajar mencoba mengambil keuntungan dari pelelangan ini. Lelang akan selalu menjadi titik fokus bagi setiap kultivator, termasuk para bandit. Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul untuk menimbulkan masalah, jadi mereka harus membuat persiapan yang tepat. Para bandit ini tidak lemah. Bagaimanapun, seseorang harus mencapai tingkat kekuatan tertentu untuk bertahan hidup dari kejaran para penjahat seperti itu. Yang terlemah dari para bandit ini adalah seorang ahli alam kekacauan primordial, dan ada banyak ahli alam integrasi Dao. Bahkan ada yang telah mencapai puncak alam integrasi Dao. Para bandit seperti itu mencuri harta karun yang tak ternilai dari sekte dan keluarga dan menghilang, tidak akan pernah ditemukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mencegah hal ini terjadi pada pelelangan, terutama karena 6 kekuatan besar terlibat. Selain itu, keluarga Dugu adalah tuan rumah pelelangan. Jika harta karun itu hilang, martabat dan reputasi mereka akan mengalami pukulan berat. Dimengerti, kita akan mendirikan formasi penyegel setan 9 surga di Kota Pedang Langit. Selain itu, dirikan formasi di sekitar tempat tinggal di mana faksi-faksi utama akan tinggal untuk mencegah mereka diserang. Dugu Tianyu berpikir sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tetua Agung kelima, bukankah harta karun untuk pelelangan seharusnya disimpan di cincin penyimpanan para pemimpin?
Mengapa perlu mendirikan formasi berskala besar seperti itu? Formasi tidak digunakan untuk melindungi satu orang, melainkan sekelompok besar atau tempat. Berbicara secara logis, ketika pelelangan diadakan di masa lalu, harta karun harus disimpan di tangan beberapa orang. Hanya ketika orang-orang ini tiba, pelelangan akan dimulai. Formasi seperti formasi penyegelan iblis 9 surga tidak akan berguna melawan bandit manapun yang mampu membunuh para pemimpin ini. Tanda tanya. Bab 1496, mengapa dia ada di sini? Pa, Dugu Ao menamparkan Dugu Tianyu hingga terpental. Siapa yang setuju melakukan itu di pelelangan besar seperti ini? Dia berkata dengan dingin, harta karun itu akan disimpan di tangan beberapa orang dalam tim. Tidak peduli seberapa dapat dipercayanya orang itu, pasukan mereka masing-masing tidak akan setuju jika hanya ada satu orang yang memegang semua harta karun itu. Begitu mereka memasuki kota, mereka akan menemukan tempat untuk mengambil harta karun dan menyimpannya. Mereka juga akan mengirim orang untuk menjaganya agar tidak dicuri. Itu sebabnya aku memintamu untuk menyiapkan formasi. Barang-barang yang dilelang kali ini, terutama setetes racun yang diperoleh dari Istana Iblis Ganas dan ginseng 1000 iblis dari keluarga Dugu kita, keduanya adalah barang yang tak ternilai harganya. Bahkan beberapa binatang iblis tipe racun lama mungkin menginginkannya. Jika barang-barang ini hilang, apakah kamu akan bertanggung jawab? Atau haruskah aku yang bertanggung jawab? Dugu Tianyu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Lelang skala kecil hanya membutuhkan beberapa ahli untuk mengirimkan harta karun. Namun, ini akan menjadi lelang terbesar yang pernah diadakan di wilayah barat selama 10.000 tahun terakhir. Tidak peduli seberapa dapat dipercayanya seorang ahli, mereka tidak dapat membiarkan satu orang pun memikul tanggung jawab untuk menyimpan harta karun. Barang-barang yang diangkut kali ini semuanya tak ternilai harganya, dan siapapun dapat dibeli dengan harga yang tepat. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika seluruh tim mengawasi harta karun bersama-sama. Tetua Agung, saya mengerti. Saya akan melaksanakan instruksi Anda dengan baik, kata Dugu Tianyu dengan hormat. Tunggu, ngomong-ngomong, di mana kecil Ye Chen itu? Ekspresi Dugu Ao dingin. Dia berhenti sejenak dan berkata, ada desas-desus bahwa dia menghancurkan cabang Hall of Souls. Apakah ada orang lain yang mendukungnya? Saya meminta Anda untuk mengundangnya ke pelelangan, tetapi ubahlah dengan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Ye Chen benar-benar memiliki lebih banyak harta karun sekarang, dia pasti ingin melelangnya. Sebaiknya kita berurusan dengannya di pelelangan. Karena paviliun harta karun surgawi didirikan oleh 3 kekuatan tingkat atas, reputasinya dapat diandalkan. Dengan ini, kita bisa menipunya agar datang. Dugu Ao berpikir sejenak, aku akan menyelidiki siapa yang mendukungnya. Jika kita bisa mengatasinya, kita akan menyatukan semua kekuatan dan membunuhnya. Memang benar bahwa kekuatan tingkat menengah kita bukanlah penguasa, tetapi tuan muda kita bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh rendahan seperti dia. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam kita. Lagi pula, pelelangan mana yang tidak berakhir dengan badai darah? Ya, Tetua Agung, rendahan itu pantas dibunuh. Sebaiknya kita mengulitinya hidup-hidup dan membakarnya dengan api neraka siang dan malam sampai dia berubah menjadi abu. Wajah Dugu Tianyu juga dipenuhi dengan kemarahan dan mengepalkan tinjunya. Kebenciannya terhadap Ye Chen terlihat jelas. Selama bertahun-tahun, keluarga Dugu berperang dengan pasukan lain, dan memang ada tuan muda yang tewas dalam pertempuran. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh tuan muda dari pasukan lain, beberapa ahli alam integrasi Dao yang kuat, atau bahkan ahli alam penciptaan. Seseorang seperti Ye Chen tidak pantas mendapatkan prestasi itu. Karena itu, mereka tidak hanya harus membunuh Ye Chen, mereka harus menyiksa dan mempermalukannya untuk memulihkan martabat dan reputasi keluarga Dugu. Jika tidak, orang lain yang tidak pantas akan mencoba meniru kebodohan Ye Chen. Bagus. Cepat buat pengaturan. Juga, orang yang mendukung Ye Chen sangat berani. Sangat mungkin dia semacam penjahat dari peringkat penghancur surga. Tetap waspada dan waspadalah terhadap penyergapan apapun pada pasukan kita atau pada 5 kekuatan lainnya. Dugu Ao merenung sejenak dan berkata, baiklah, sampaikan perintahku. Awasi keberadaan Ye Chen setiap saat. Mengenai masalah Hall of Souls yang diam-diam mengirim orang untuk membunuh Ye Chen, cabang Hall of Souls hancur, tetapi selain para petinggi dari pasukan utama, rata-rata kultivator tidak mengetahui masalah ini. Faktanya, sebagian besar kultivator bahkan tidak menyadari bahwa Hall of Souls ada. Meski begitu,
Karena berita telah tersebar bahwa Hun Tian mengeluarkan hadiah untuk nyawa Ye Chen dengan alasan bahwa ia telah mesaintes dari Hall of Souls, jelas bagi para petinggi bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tetua Agung, Hall of Souls adalah musuh kita. Apakah kita perlu membantu Hall of Souls membunuh Ye Chen? Tanya Dugu Tianyu. Tidak perlu, kata Dugu Ao dengan nada meremehkan, kita berurusan dengannya hanya karena anak ini telah membunuh Tuan Muda. Apa alasan kita bekerja sama dengan mereka untuk membunuh orang lemah seperti Ye Chen? Dia tidak pantas untuk itu. Selama Ye Chen terpancing, kita bisa mencari alasan untuk membunuhnya sebelum pelelangan. Baik, Tetua Agung. Dugu Tianyu menerima perintah itu dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Kota utama keluarga Dugu, Kota Pedang Langit, ramai dengan aktivitas. Panggung lelang yang megah dibangun, dan para kultivator dari seluruh dunia, termasuk mereka yang berasal dari banyak sekte tingkat rendah, semuanya berbondong-bondong ke Kota Pedang Langit untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Pada saat ini, Ye Chen tentu saja tidak menganggur. Dia bersiap untuk bergegas ke wilayah keluarga Dugu sesegera mungkin. Benua Lingu sangat luas, dan wilayah keluarga Dugu dan keluarga Beigong cukup jauh. Karena Ye Chen tidak dapat memisahkan ruang, dia harus bergerak sesegera mungkin. Namun, saat Ye Chen hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan sebuah gelang yang terbuat dari batu aneh berkedip dengan cahaya redup. Dia telah meninggalkan gelang itu di sudut makam samsara, jadi sulit untuk menyadarinya. Jika Jilin yang tidak sadarkan diri tidak berada di dekat gelang itu, dia tidak akan menyadarinya. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap gelang itu dengan ekspresi aneh. Wei Ying, dia bergumam, dan kenangan masa lalu membanjiri seperti air pasang. Kembali di Universitas Ibu Kota, Wei Ying telah membantunya berkali-kali untuk menyelamatkan ibunya, Jiang Rong, dan dia berutang banyak padanya untuk ini. Wei Ying mungkin adalah seorang guru bahasa Inggris universitas biasa, tetapi tanpa diduga dia memiliki tubuh dingin darah jahat. Namun, Ye Chen tidak dapat memahami mengapa gelang itu akan berkedip pada saat ini. Ada formasi yang kuat di dalam. Ketika ada situasi khusus antara kedua belah pihak, itu akan berkedip. Tentu saja, ada persyaratan untuk ini, yaitu mereka berdua berada di tempat yang sama. Mungkinkah Wei Ying juga datang ke benua Lingu? Jantung Ye Chen berdetak kencang. Meskipun dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Wei Ying, dia tahu bahwa kecuali Wei Ying mengatasi tubuh dingin darah jahat, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Apa yang dilakukan wanita muda ini di benua Lingu? Bab 1497, dikelilingi tanpa tujuan. Ye Chen merasakan sakit kepala yang akan datang. Namun, dia tidak memiliki energi untuk mencari Wei Ying saat ini. Tetap saja, dilihat dari reaksi gelang itu, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Sementara Ye Chen tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Nak, bagaimana kabarmu di benua Lingu? Apakah kamu terbiasa dengan itu? Ekspresi Ye Chen membeku ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang lelaki tua memegang labu anggur berdiri tidak jauh darinya. Lelaki tua itu menyesap anggur, dan wajahnya sedikit merah. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan membara, seolah-olah dia sangat tertarik. Pada saat ini, Ye Chen memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya. Dari kota Xiangjiang di Huaxia, ke pegunungan Kunlun, dan kemudian ke benua Lingu, lelaki tua ini entah bagaimana selalu muncul ketika dia tidak menduganya. Yang terpenting, pihak lain sangat jelas tentang rencana kakeknya dan hal-hal yang terjadi selama zaman kuno. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Juga, apa kekuatan mengerikan yang kamu katakan akan aku hadapi? Karena kakek membuat rencana ini, mengapa dia tidak memberitahuku apapun? Mengapa dia harus melewatimu? Ye Chen mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, tetapi lelaki tua itu tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia menemukan sebuah batu dan berbaring, minum anggur dengan santai. Nak, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Lagi pula, bahkan Dao Surgawi tampaknya tidak mengetahui nasibmu. Menarik, sangat menarik. Jika aku tidak salah, kamu bersiap untuk bergegas ke pelelangan keluarga Dugu, kan? Di dunia ini, kamu adalah orang pertama yang berani mencoba merebut harta beracun seperti ginseng 1000 iblis sebagai seorang kultivator alam Raja Surgawi belaka. Ekspresi Ye Chen berubah drastis ketika dia mendengar itu. Bagaimana orang tua ini mengetahui tentang ini? Niat membunuh Ye Chen meningkat secara tidak sadar. Namun,
Lelaki tua itu menggerakkan jarinya dan niat membunuh itu menghilang. Nak, kelemahan terbesarmu adalah niat membunuh dan permusuhanmu, tetapi pada saat yang sama, itu juga salah satu kekuatan terbesarmu. Jangan khawatir, aku bertaruh padamu, jadi mengapa aku harus menyerangmu? Aku datang mencarimu hari ini untuk melihat bagaimana keadaanmu di benua Lingwu. Kedua, aku datang untuk mengungkapkan beberapa hal. Aku akui bahwa aku tidak terlalu memikirkanmu di masa lalu, tetapi sekarang aku telah berubah pikiran. Mungkin kamu adalah seseorang yang akan mampu melawan orang-orang itu. Mata Ye Chen menyipit. Kamu menyebutkan orang-orang itu lagi. Siapa mereka? Apakah kamu mengacu pada Dao Surgawi dari benua Lingwu? Itu adalah keberadaan terkuat yang dapat dipikirkan Ye Chen. Dao Surgawi jauh lebih rendah daripada orang-orang itu. Lelaki tua itu terkekeh. Mari kita langsung ke intinya. Ada dua hal. Pertama, kamu datang dari pegunungan Kunlun, dan aura yang dihasilkan pada tubuhmu terlalu jelas dan mudah dideteksi oleh para ahli. Ini karena kamu tidak memasuki benua Lingwu sesuai dengan metode yang biasa. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat pergi ke lorong kenaikan abadi. Mungkin kamu dapat bertemu dengan beberapa senior yang juga datang dari pegunungan Kunlun. Pada saat itu, tanda pegunungan Kunlun di tubuhmu akan sepenuhnya dihapus, yang akan membantumu tetap tersembunyi. Kamu telah menyebabkan keributan di tanah semesta dan bahkan ras jiwa. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan berakhir melawan lebih banyak musuh daripada yang dapat kamu tangani. Jika para ahli yang benar-benar kuat mengambil tindakan, mereka akan dapat melenyapkan ikan kecil sepertimu hanya dengan tekanan spiritual mereka. Ye Chen tertegun. Dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan berbohong padanya. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan kekuatan misterius itu. Dia hendak menanyakan sesuatu ketika lelaki tua itu memotongnya. Lelaki tua itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah barat laut. Dia mendengus dingin. Sepertinya orang-orang itu belum mengincarmu, tetapi kau sudah menjadi target orang lain sebelumnya. Aku tidak takut pada orang-orang kecil itu, tetapi keberadaanku tidak boleh diketahui oleh beberapa orang. Jika tidak, bukan hanya kau, tetapi bahkan rencana kakekmu akan hancur. Aku akan pergi dulu. Kau bisa melanjutkan perjalananmu. Aku akan kembali untuk menemuimu dalam beberapa hari. Aku harap kau bisa meninggalkan pelelangan hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menghilang dari pandangan Ye Chen. Ye Chen tahu bahwa begitu dia memasuki perangkap ini, akan sangat sulit baginya untuk keluar. Dia juga tahu bahwa saat ini, dia tidak cukup kuat. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia ketahui. Dia hanya bisa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Dia melihat ke arah barat laut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke arah wilayah keluarga Dugu. Di pegunungan yang disebut Tanah Seribu Pedang di wilayah utara, ada pedang besar yang tingginya ribuan kaki di setiap puncaknya. Ki pedang dan awan menari-nari di sekitarnya, membuatnya tampak sangat halus. Di atas gunung suci setinggi 10.000 kaki, ada istana yang mempesona. Istana besar itu sepenuhnya dibangun dari bahan-bahan kelas integrasi Dao. Itu adalah artefak kelas integrasi Dao tipe istana. Kegunaan utama artefak tipe istana adalah agar orang-orang dapat masuk ke dalamnya, lalu diperkecil ukurannya dan dibawa-bawa. Namun, istana ini berdiri di atas gunung suci dan tidak pernah dipindahkan selama puluhan ribu tahun. Sekelompok besar kultivator telah mengelilingi istana. Beberapa mengenakan jubah hitam, beberapa mengenakan jubah merah, jubah putih, dan sebagainya. Mereka adalah para kultivator dari Aula Jiwa, keluarga naga suci, dan istana 100 dewa. Dari dalam istana, dan di sekitarnya, ada kultivator dari istana pedang segudang, yang semuanya memegang pedang dan terbang di udara. Jubah putih mereka diwarnai merah darah. Tampaknya setelah pertempuran berdarah, sebagian besar wilayah telah diduduki. Hanya istana di intinya yang belum direbut. Ini adalah markas besar istana pedang segudang. Seperti yang dikatakan Dewa Abadi King Jian kepada Ye Chen, istana pedang segudang sedang diserang. Mereka telah menderita kerugian besar setelah diserang oleh 5 ahli alam aperture bintang, 12 ahli alam penciptaan, dan bahkan lebih banyak ahli alam integrasi Dao dan kekacauan primordial. Di istana, 5 ahli alam aperture bintang duduk di aula, begitu pula Dewa Abadi King Jian dan 16 ahli alam penciptaan lainnya. Luka mereka tidak ringan, dan banyak anggota tubuh ahli alam penciptaan telah terputus dan tidak dapat disembuhkan. Semuanya,
Situasi saat ini mengerikan. Kita bisa pergi, tetapi para murid itu tidak bisa. Istana telah dikepung dan disegel. Kita tidak bisa mengecilkannya dan membawanya pergi. Dewa Surgawi Raging Flame, yang duduk di tengah berkata tanpa daya. Dia adalah kepala istana dari Myriad Swords Palace, dan merupakan ahli Star Aperture. Namun, bahkan ahli perkasa seperti dia tidak dapat mengalahkan pasukan sekutu yang mengepung mereka. Kalau bukan karena kultivasinya yang mendalam dan teknik pedang yang luar biasa, dia akan terluka parah. Melarikan diri. Tidak. Apa yang akan terjadi pada ribuan murid di istana jika kita pergi? Pedang Dewa Es Dewa berteriak dengan marah. Bagaimana dengan ribuan murid alam Raja Surgawi, ratusan penjaga alam kekacauan primordial, dan para tetua integrasi Dao yang tewas dalam pertempuran? Bukankah kita akan membalaskan dendam mereka? Aula Jiwa, keluarga naga suci, Istana 100 Dewa, terkutuk ini. Apakah mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja? Kalau bukan karena kultivasinya yang mendalam dan teknik pedang yang luar biasa, dia pasti sudah terluka parah. Melarikan diri. Tidak. Apa yang akan terjadi pada ribuan murid di istana jika kita pergi? Pedang Dewa Es berteriak dengan marah. Bagaimana dengan ribuan murid alam Raja Surgawi, ratusan penjaga alam kekacauan primordial, dan para tetua integrasi Dao yang tewas dalam pertempuran? Bukankah kita akan membalaskan dendam mereka? Aula Jiwa, keluarga naga suci, Istana 100 Dewa, terkutuk ini. Apakah mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja? Kalau bukan karena kultivasinya yang mendalam dan teknik pedang yang luar biasa, dia pasti sudah terluka parah. Melarikan diri. Tidak. Apa yang akan terjadi pada ribuan murid di istana jika kita pergi? Pedang Dewa Es berteriak dengan marah. Bagaimana dengan ribuan murid alam Raja Surgawi, ratusan penjaga alam kekacauan primordial, dan para tetua integrasi Dao yang tewas dalam pertempuran? Bukankah kita akan membalaskan dendam mereka? Aula Jiwa, keluarga naga suci, Istana 100 Dewa, terkutuk ini. Apakah mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja? Bab 1498, kalah jumlah. Fraksi-faksi ini, mengapa mereka mengerahkan begitu banyak orang untuk menekan kita? Di sampingnya, seorang ahli alam Star Aperture wanita dengan jubah kuning muda mendesah. Tatapannya menyapu banyak pembudidaya di aula. Dia berkata, leluhur meninggal karena luka-lukanya. Masalah ini telah disembunyikan selama 300 tahun. Siapa yang menyebarkan berita itu? Dia adalah wakil kepala istana dari Istana Myriad Swords, Kuo Hai. Dia tidak lemah, tetapi dia hampir dibunuh oleh leluhur Hall of Souls. Sebagian dari para ahli dari Hall of Souls telah direkrut untuk bertarung di wilayah iblis, tetapi tanpa diduga, hampir semua ahli yang tersisa telah datang ke sini dan bergabung dengan sebagian dari para ahli keluarga naga suci untuk mengepung Istana Myriad Swords. Api mengamuk, pedang es, Huang Pu, Kuo Hai, keluar dan bertarung. Dulu kau telah membunuh 3 leluhur kami. Hari ini, kami akan bertarung sampai mati. Seorang tetua dari Istana 100 Dewa terbang mendekat dan berteriak. Penyihir tua, aku tidak takut padamu. Seorang ahli alam aperture bintang berjubah kuning menyerbu keluar. Garis-garis ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti bintang-bintang di langit, menghujani seperti hujan meteor. Sebaliknya, tetua dari Istana 100 Dewa mengeluarkan pedang hijau dan melepaskan tebasan horizontal yang berubah menjadi sinar pedang raksasa. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, mereka menghancurkan gunung-gunung dengan pedang besar yang tertancap di dalamnya. Segera, Dewa Surgawi Huang Pu dan tetua Feng Shen dari Istana 100 Dewa terlibat dalam pertempuran sengit. Seolah-olah 2 matahari bertabrakan, dan bumi berguncang terus-menerus. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar ribuan gerakan, dan cahaya salah satu matahari sangat berkurang. Huang Pu, serahkan artefak dewa sejati dan kami akan mengampuni nyawamu. Seorang ahli dewa surgawi aula jiwa melesat ke langit, dan ledakan dahsyat meletus lagi. Mereka yang tidak selevel dengan mereka hanya bisa melihat 2 matahari mengelilingi 1 matahari dan menyerang dengan ganas. Kami datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi juga artefak dewa sejati, yang akan memungkinkan seorang tetua alam aperture bintang tingkat puncak dari keluarga naga surgawi untuk menerobos. Ini akan bermanfaat untuk pertempuran melawan wilayah iblis, jadi serahkan dengan patuh. Pokoknya, leluhur sekte kalian sudah mati. Tetua aula jiwa menyerang dengan ganas sambil meminta senjata dewa sejati.
Bang, bang, ledakan. Langit dan bumi berguncang hebat saat hutan bergoyang, dan sambaran petir menyambar. Ribuan cahaya kemasan muncul, menyebabkan laut di dekatnya berfluktuasi hebat. Pedang Qi yang dilepaskan Huangpu merobek langit dan menghancurkan hukum waktu dan ruang kedua tetua itu. Namun, dia terluka parah, dan bertarung sendirian dengan dua ahli. Selain itu, dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dan kelelahan. Pedang Malam Abadi. Bunuh. Huangpu melancarkan serangan dahsyat sambil berteriak, dasar anjing, keluarga naga surgawi menginginkan artefak dewa sejati, tetapi tidak ada di sini. Sebaliknya, mereka mengirim kalian anjing untuk mengambilnya. Go, go, begitu dia selesai berbicara, serangannya bertabrakan dengan serangan musuh-musuhnya. Namun, dampak yang dihasilkan membuatnya terluka parah. Namun, sebelum ada yang bisa memanfaatkan kelemahannya, pedang es Dewa Surgawi mengambil tindakan dan menyelamatkan Huangpu. Para ahli alam Star Aperture lainnya dari Istana Pedang Segudang hendak menyerang ketika tiga ahli alam Star Aperture dari keluarga naga surgawi muncul di langit. Dua keluarga tingkat atas dan dua pasukan tingkat tinggi telah mengirim 8 ahli alam Star Aperture untuk mengepung Istana Pedang Segudang. 8 lawan 5, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih rendah, mereka masih memiliki keunggulan jumlah yang absolut. Melihat ini, Dewa Kuohai dan Dewa Bai Suang hanya bisa menggendong Dewa Huangpu dan memberinya sedikit perawatan awal. Dewa Raging Flame mendongak ke langit dan mendesah saat melihat pemandangan ini. Dia merasa tidak berdaya. Jika leluhur masih ada, sekte kita tidak akan berakhir seperti ini. Siapa yang berani menyerang kita jika dia ada? Dia sangat marah, tetapi juga membenci kenyataan bahwa dia tidak cukup kuat untuk membela sektenya. Dia menyesal tidak dapat mengembalikan Istana Pedang Segudang ke kejayaannya sebelumnya. Jika mereka dalam kekuatan penuh, mereka pasti memiliki peluang untuk menang dan dapat memaksa pasukan sekutu untuk mundur. Terlalu kuat, sementara keluarga naga suci dan naga surgawi bertarung di wilayah iblis, mereka sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk menyerang mereka. Untungnya, sekte mereka menolak untuk mengirim para ahli ke wilayah iblis untuk bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, mereka pasti sudah dikalahkan. Bukannya kita tidak bisa bertahan hidup, tetapi hanya saja para murid itu, Dewa Bai Suang menghela napas dan berkata, jika kita benar-benar ingin pergi, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk membunuh jalan keluar dengan kekuatan gabungan dari 5 ahli alam aperture bintang dan 16 ahli alam penciptaan. Hanya saja para murid kita, mereka tahu bahwa kita tidak akan menyerah pada para murid elit kita dan melarikan diri. Dia melihat ke-8 ahli alam aperture bintang di kejauhan, serta Dewa Pedang Es, yang secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika saja kita memiliki 2 ahli alam penciptaan lagi, dengan mereka menggunakan formasi sekte kita, kita akan mampu melawan 8 ahli alam aperture bintang ini. Ada 5 ahli alam aperture bintang di Istana Pedang Segudang, tetapi mereka tetap memilih untuk bertarung satu persatu. Mengapa? Ini karena musuh memiliki lebih banyak ahli alam aperture bintang daripada mereka. Jika mereka semua menyerang, siapa yang akan melindungi para murid mereka dan anggota sekte lainnya? Jadi, mereka hanya bisa mengulur-ulur waktu. Mereka tidak bisa melarikan diri, dan tidak bisa menang, tidak ada cara untuk menyelesaikan krisis ini. 2 ahli alam penciptaan lagi, lebih dari separuh murid alam integrasi Dao Elit telah terbunuh atau terluka. Tetua King Jian tiba-tiba berkata, Kepala Istana, Tetua Agung, banyak ahli alam penciptaan dari sekte kita telah gugur dan meninggalkan jiwa surgawi mereka di istana. Jika kita mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali mereka, kita mungkin bisa melawan. Itu tidak akan berhasil. Bahkan jika kita menggunakan semua sumber daya kita dan membangkitkan roh mereka, kekuatan tempur mereka paling banyak akan mencapai alam integrasi Dao. King Jian, kamu mengatakan bahwa Lan Suewe belum mati? Dewa Surgawi Raging Flame tiba-tiba berkata, 50.000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi ahli alam penciptaan tahap menengah. Setelah 50.000 tahun berlalu, Lan Suewe seharusnya telah menerobos ke alam Star Aperture, kan? Jika saudara muda Lan Suewe kembali, dia dapat menyelesaikan krisis ini. Dengan 1 ahli alam Star Aperture lagi, mereka akan mampu menahan 2 tetua alam Star Aperture yang lebih lemah dari Istana 100 Dewa. Pedang Dewa Es kemudian akan menahan 2 tetua alam Star Aperture dari Aula Jiwa. Kemudian, 4 lainnya pasti bisa bertarung melawan 4 ahli alam Star Aperture dari keluarga naga surgawi dan naga suci 1 lawan 1. Ledakan, ledakan. Saat dia berbicara, dunia berubah warna.
Ribuan baut petir menyambar, dan aura kehancuran memenuhi seluruh tempat. Bab 1499, Rencana Penyelamatan. Dewa Pedang Es bertarung 1 lawan 3 dan mundur dengan kekalahan dan luka parah. Namun, dia juga melukai salah satu tetua alam aperture bintang ras jiwa dengan parah dan hampir membunuh salah satu tetua alam aperture bintang keluarga naga suci. Wus, wus. Ribuan sinar cahaya surgawi melesat keluar dari istana dan memadat menjadi perisai pelindung. Itu sangat kuat dan untuk sementara dapat memblokir serangan para ahli alam aperture bintang. Dewa Pedang Es melangkah ke aula berlumuran darah. Dia duduk di kursinya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Jelas bahwa lukanya lebih serius daripada Dewa Pedang Huangpu. Melihat pemandangan ini, yang lain menjadi khawatir dan menatap tetua King Jian. Saat ini, hanya kembalinya Yang Mulia Pedang Es Abadi, Lan Suewe yang dapat menyelesaikan kesulitan ini, bukan? Kepala Istana, para tetua agung, saya menerima seorang murid beberapa tahun yang lalu. Namanya Ye Chen. Tetua King Jian melangkah maju dan berkata. Ye Chen pernah melihat jiwa suci Lan Suewe sebelumnya, dan seharusnya tahu di mana tubuh aslinya berada. Selain itu, domain pembunuhan semesta tempat Lan Suewe terperangkap dipenuhi dengan artefak yang kuat dan harta karun rahasia. Tetua Lan Suewe seharusnya bisa berkultivasi saat terperangkap selama 50.000 tahun. Kemungkinan besar dia telah maju ke alam Star Aperture, atau siap untuk menerobos. Tetua King Jian muncul dengan ide yang berani. Jika memungkinkan, saya pikir kita harus bersembunyi sementara selama sebulan. Setelah semua tetua agung pulih, seorang tetua agung akan memimpin saya untuk keluar dari pengepungan untuk menemukan Ye Chen. Lalu, kita akan meminta Ye Chen untuk memimpin kita ke domain pembunuhan semesta untuk menyelamatkan tetua Lan Suewe. Pada saat itu, kita akan kembali dan menjepit musuh kita dan mendorong mereka kembali. Itu seharusnya memberi kita kesempatan untuk pergi bersama murid-murid kita. Selama kita meninggalkan wilayah utara, keluarga naga surgawi dan naga suci tidak akan bisa mengejar kita. Kita akan bersembunyi untuk sementara waktu sampai kepala istana menyerap artefak dewa sejati dan maju ke alam gerbang tertutup. Pada saat itu, kita tidak perlu takut pada mereka lagi. Kabur, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di aula terdiam. Mereka semua mempertimbangkan apakah usulan itu layak. Bagus, rencana ini seharusnya berhasil. Termasuk aku. 4 ahli alam aperture bintang dapat bertahan di sini selama beberapa bulan dengan bantuan formasi perlindungan sekte. Aku akan menyerahkan penyelamatan kepada kalian berdua. Dewa Surgawi Raging Flame menatap Dewa Surgawi Frost Sword dan Penatua King Jian dengan hati-hati. Kemudian, dia mengeluarkan harta karunnya yang berharga, cairan surgawi-surgawi, yang merupakan esensi darah dari ahli binatang iblis alam gerbang tertutup. Dia menyerahkannya kepada Dewa Surgawi Frost Sword dan berkata, aku akan menyerahkan ini di tanganmu. Dalam sebulan, aku secara pribadi akan menghentikan mereka dan mengantarmu keluar. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan Penatua Lan Suewe, kamu masih dapat meminta bantuan keluarga Phoenix. Bahkan jika aku harus menyerahkan artefak dewa sejati, aku lebih suka memberikannya kepada klan keluarga daripada orang-orang ini. Seiring dengan perkembangan situasi di wilayah utara, di wilayah barat, 6 kekuatan besar tengah bersiap untuk menggelar lelang, dan persiapan telah berjalan dengan baik selama 10 hari hingga dimulai. Pada hari ke-7, seorang pemuda bertopeng berjalan memasuki kota dari gerbang utara. Pemuda itu memegang pedang dengan satu tangan dan mengenakan topi bambu di punggungnya. Dia tampak seperti seorang kultivator biasa yang mengkhususkan diri dalam berburu binatang iblis tingkat rendah. Kultivasi alam Raja Surgawi tingkat ketiganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para kultivator biasa di dalam kota pedang langit. Bahkan ada ahli alam kekacauan primordial di mana-mana. Akhirnya aku di sini, aku telah bepergian selama setengah bulan, Ye Chen menghela napas panjang. Ketika dia melihat gerimis, dia mengeluarkan topi bambu di punggungnya dan mengenakannya. Dia menepuk-nepuk debu dari jubah hijaunya dan menyapu pandangannya ke sekelompok besar kultivator di depannya. Dia berpikir dalam hati, dari wilayah keluarga Beigong ke wilayah keluarga Dugu, aku telah menempuh jarak yang sangat jauh. Butuh waktu lama bagiku meskipun aku bepergian dengan kecepatan kapal terbang. Lebih jauh lagi, perjalanan itu berbahaya. Jika Ye Chen lebih lemah, dia akan mati sebelum mencapai kota pedang langit. Tampaknya jika seseorang ingin melakukan perjalanan jauh di benua Lingwu,
itu akan membutuhkan banyak waktu dan energi kecuali jika seseorang adalah ahli alam kekacauan primordial yang telah memahami hukum spasial. Paviliun surga, paviliun bumi. Ye Chen datang ke sudut jalan dan melihat kedua rumah lelang besar di sampingnya. Mungkinkah lelang dibagi menjadi beberapa sesi terpisah? Jika ada banyak rumah lelang, itu akan merepotkan. Saat dia melakukan perjalanan ke sini, rencana Ye Chen telah berubah. Karena keluarga Dugu telah memulai pelelangan, tidak perlu merampok markas besarnya. Dia cukup merampok pelelangan. Setelah mendapatkan harta karun dari pelelangan, dia akan menemukan tempat untuk mendirikan formasi naga surgawi semesta dan membuat Jilin melampaui kesengsaraan surgawi. Namun, jika pelelangan dibagi menjadi beberapa sesi, kapan harta karun akan dikirim, dan sesi mana yang harus dia targetkan? Semua ini harus diselidiki. Lagi pula, apa yang dilakukan anak bodoh ini di sini? Aku berbicara padamu. Katakan sesuatu. Saat Ye Chen tenggelam dalam pikirannya, seorang pemuda berjubah brokat menyela pikirannya. Dia berjalan perlahan dan menatap Ye Chen dengan arogan. Dia mendengus dingin. Kamu memakai topeng. Hal memalukan apa yang telah kamu lakukan? Wus. Tepat saat pemuda berjubah brokat hendak melambaikan tangannya untuk melepaskan topeng Ye Chen bergerak secepat kilat, mengejutkan orang-orang di dekatnya. Gelombang energi tak berbentuk bergegas menuju pemuda itu, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ye Chen hanyalah seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi bagaimana dia bisa mengharapkannya memiliki kekuatan seperti itu? Ketika gelombang energi menghantamnya, tubuhnya terhuyung sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri. Pada saat ini, kesombongan di mata pemuda itu menghilang. Sebaliknya, kemarahan memenuhi hatinya. Wus, wus. Tiga pria parubaya melompat maju, pedang mereka terhunus dan diarahkan ke Ye Chen. Mereka tampaknya melindungi pemuda itu, dan cukup kuat. Pemimpin pria parubaya itu adalah ahli alam kekacauan primordial tingkat 6, yang mirip dengan tingkat kultivasi Paman Zeng. Dia memiliki bekas luka panjang di pipinya, yang membuatnya tampak sangat ganas. Dia juga mengenakan jubah brokat dengan belati merah terukir di dadanya. Itu tampaknya merupakan lambang keluarga atau sekte. Penjaga yang terluka itu menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, "Nak, apa kau tidak punya mata?" Tanda seru. Kau benar-benar berani membalas. Kau bisa memotong lenganmu sebagai permintaan maaf atau menghadapi konsekuensinya. Paviliun pedang harimau bukanlah eksistensi yang bisa diprovokasi oleh orang sepertimu. Ye Chen mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah telah menemukan jalan ke depan pintunya. Paviliun pedang harimau. Sekte sampah apa itu? Maaf, aku belum pernah mendengarnya. Suara Ye Chen yang acuh tak acuh dan tak kenal takut terdengar. Bab 1500, tetap rendah hati. Ye Chen belum pernah mendengar tentang sekte ini. Tidak ada faksi tingkat menengah dengan nama ini di wilayah tersebut, juga tidak ada faksi tingkat tinggi dengan nama ini. Oleh karena itu, jelas itu adalah sekte tingkat rendah, yang tidak layak mendapat perhatiannya. Kamu, beraninya kamu. Aku adalah Tuan Muda Paviliun Pedang Harimau. Ketika orang lain melihatku, mereka harus tunduk. Beraninya kamu begitu sombong. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Dia dipanggil Siu Hulan, dan merupakan Tuan Muda yang terkenal dari Paviliun Pedang Harimau. Dia memiliki status bangsawan dan bakat luar biasa, jadi dia merasa bahwa dia memiliki hak untuk menjadi sombong. Tentu saja, penjaga yang terluka itu bisa merasakan kemarahan Tuan Muda itu. Niat membunuhnya meledak dan dia melotot ke arah Ye Chen. Beraninya kamu. Kamu hanyalah seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat ketiga, dan tidak tampak seperti murid sekte besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak akan memberimu pelajaran? Suara penjaga berbekas luka itu dingin dan mengancam. Dari pakaian Ye Chen, dia berasumsi bahwa Ye Chen adalah seorang kultivator biasa. Bagaimana mungkin Paviliun Pedang Harimau tidak dihormati seperti ini? Mereka berada di peringkat 10 besar di antara 300 sekte tingkat rendah di bawah keluarga Dugu. Aku tidak tertarik dengan sekte Anda, dan aku tidak ingin bertarung. Ye Chen bahkan tidak takut dengan ras jiwa atau keluarga Beigong, jadi mengapa dia repot-repot dengan sekte sampah seperti itu? Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk pergi, mengabaikan kelompok berempat itu. Pada saat ini, wajah Siu Hulan dan penjaga lainnya menjadi gelap. Mereka tidak pernah dipermalukan. Kecil, kamu mencari kematian. Sua, sinar pedang meletus saat penjaga berbekas luka itu bergerak.
Ye Chen secara alami merasakan niat membunuh dan matanya menjadi dingin. Namun, tepat saat dia hendak membalas, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu petugas penegak hukum menghunus pedangnya dan menghancurkan sinar pedang itu. Dia mengarahkan pedangnya ke penjaga yang terluka itu dan berkata, lelang akan segera dimulai, jadi sebaiknya kau menahan diri. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi. Para petugas penegak hukum di sini semuanya adalah ahli alam Raja Surgawi dan alam kekacauan primordial, dan jelas jauh lebih kuat daripada para penegak hukum kota roh surgawi. Melihat ini, penjaga yang terluka itu menghela nafas dan menyingkirkan pedangnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf, kami tidak akan melakukannya lagi. Beberapa saat kemudian, sikap hormat dan sopannya menghilang sepenuhnya saat dia menatap tajam ke arah Ye Chen dan berkata, kecil, sebaiknya kau berhati-hati. Para petugas penegak hukum di kota telah memerintahkan agar tidak ada pertempuran yang terjadi di kota ini sebelum lelang berakhir, jadi aku tidak bisa membunuhmu sekarang. Namun, itu akan berubah setelah lelang berakhir. Nikmati beberapa hari terakhirmu hidup-hidup. Oh, Ye Chen benar-benar mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Kali ini, dia datang ke sini untuk sesuatu yang lebih penting. Kalau tidak, dia tidak akan memakai topeng dan berusaha keras menyembunyikan diri. Sebelum keberadaannya di sini terbongkar, sebaiknya dia menyelidiki situasinya. Kalau tidak, jika olah jiwa atau keluarga Dugu mengetahui keberadaannya di sini, akan sulit untuk berbuat banyak di sini. Selama kurun waktu ini, Ye Chen telah menemukan berkali-kali bahwa ada ahli alam integrasi Dao yang mengikutinya. Setelah memasuki wilayah keluarga Dugu, dia bahkan menerima surat undangan dari keluarga Dugu mengenai lelang ini, yang membuat rasa bahayanya menggelitik. Dia telah membunuh tuan muda keluarga Dugu, tetapi keluarga Dugu benar-benar mengundangnya untuk berpartisipasi dalam lelang. Itu jelas jebakan. Karena itu, 2 hari yang lalu, Ye Chen telah menyembunyikan auranya dan menyamar untuk memasuki kota. Ada banyak sekali orang yang datang ke lelang untuk membeli artefak tingkat Raja Surgawi. Apakah keluarga Dugu dapat mencari mereka satu per satu? Selama dia tidak bergerak dan menarik perhatian pada dirinya sendiri, keluarga Dugu tidak akan dapat menemukannya. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Siu Hulan menyilangkan lengannya dan mendengus dingin. Jelas, kemarahan di hatinya belum hilang. Tuan muda, tidak perlu marah. Penjaga yang terluka itu memperlihatkan senyum sinis dan berkata, saya mendengar bahwa sekelompok perawan baru-baru ini tiba di Paviliun Wangi Surgawi. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saya mendengar bahwa beberapa wanita ditangkap dan cukup bersemangat. Saya yakin mereka memiliki selera yang berbeda. Benarkah? Mata Siu Hulan dipenuhi dengan, dan tubuhnya bahkan mulai gemetar. Senyum penjaga yang terluka itu semakin dalam saat dia melanjutkan, ada semua jenis wanita di sana. Selain itu, Paviliun Wangi Surgawi akan pergi ke daerah pemukiman biasa di Kota Pedang Langit setiap saat untuk mencari semua jenis wanita cantik. Mereka semua baru saja ditangkap, jadi ini adalah waktu terbaik untuk menikmati pengalaman itu sebelum orang lain menangkap mereka. Karena kamu sudah banyak bicara, ayo pergi sekarang. Tuan Muda Siu Hulan tidak dapat menahannya lagi. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Kami masih harus melakukan apa yang diminta Tetua Agung terlebih dahulu. Penjaga yang terluka dan kelompoknya berjalan ke area konstruksi dan berkata, Tetua Agung pertama menugaskan kami untuk membeli tempat. Kali ini, Paviliun Pedang Harimau kami akan mengirimkan sejumlah besar harta lelang, termasuk 20 artefak tingkat kekacauan primordial dan 3 hingga 5 artefak tingkat integrasi Dao. Harta karun ini dapat ditukar dengan beberapa artefak tingkat integrasi Dao tingkat tinggi untuk digunakan para ahli di sekte untuk terobosan mereka. Selanjutnya, senyumnya semakin lebar. Saya juga dapat membantu Anda membeli beberapa ginseng roh berusia 1000 tahun dan berbagai macam ramuan musim gugur surgawi yang dapat menyehatkan tubuh Anda. Mungkin Anda akan dapat menerobos ke alam kekacauan primordial saat itu. Baiklah, ayo pilih dan tempatkan, seharusnya itu adalah tempat yang besar untuk menyimpan barang-barang lelang dan menampung para tetua dan penjaga. Namun, karena Tetua Agung secara pribadi memimpin tim, mengapa dia tidak menyimpan barang-barang lelang di Paviliun Harta Karun Surgawi? Penjaga yang terluka itu merasakan hatinya sakit ketika mendengar ini. Tuan Muda, apakah Anda tahu berapa banyak harta yang akan dibawa Tetua Agung kali ini? Berapa banyak? Bukankah Anda baru saja memberitahu saya? Tuan Muda Siu Hulan tercengang. Itu di permukaan, saya adalah tetua ketujuh sekte,
dan saya hanya di sini karena Anda, satu-satunya putra Master Sekte, harus dilindungi. Lelang ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Master Sekte dan Tetua Agung sama-sama merasa ada yang tidak beres. Sepertinya badai sedang terjadi, jadi Tetua Agung secara pribadi memimpin tim dan membawa 300 artefak tingkat Raja Surgawi, 27 artefak tingkat kekacauan primordial, dan bahkan 7 artefak tingkat integrasi Dao khusus yang tidak dibutuhkan sekte tersebut. Ini sebagai tambahan untuk bahan, sumber daya, dan harta lainnya. Kami telah membawa begitu banyak barang sehingga gudang harta karun hampir kosong.